Shalom Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang baik yang Tuhan buat dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, disembah, dan dipuji. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Mari sembah Tuhan. Sembah Yesus Tuhan. Sembah Engkau. Haleluya. 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 Dan kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. 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 Barala 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 barala. Ya rala marala marala marala. Kinarala barala 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 barala. Namamu saja yang layak kami sembah. Namamu saja yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau mulia Tuhan. Engkau layak terima pujian, pengagungan dari kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Sama-sama sekali lagi katakan. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi kita belajar pujian ini. Bersama-sama kita katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saudara percaya bahwa Dia Allah kita yang hidup. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini bersama, katakan mulia, mulia, amin. Mulia bagi anak domba.
sembah mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sekali lagi katakan mulia, mulia. Ini pujian kami Tuhan. Mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama sekali lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari lambaikan tanganmu, katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Amin. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah. Sebab Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak terima pujian, Engkau layak disembah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang di rumah saat ini, angkat suaramu, angkat hatimu dan sembah Dia, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, yang kami rindukan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sedang melawat setiap jemaatmu saat ini Tuhan, satu persatu dari rumah ke rumah. Engkau melawat setiap kami pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari terus menyembah Tuhan, lebih lagi bagi Tuhanmu dan sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab itu Tuhan, Engkau layak terima pujian dari kami Tuhan. Haleluya. Yang kami perlu Tuhan, Engkau dalam hidup kami. Yang kami butuh Tuhan, hanya Engkau Yesus. Tidak ada yang lain bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sampai selamanya. Mari kita katakan pujian ini. Anak domba berkata, amin. Ku datang bersujud, yes, menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, sampai selamanya, sampai selamanya, amin. Anak domba berkata, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Sampai selamanya, amin. Anak domba berkata, oh, ku datang bersujud, amin, menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba berkata, yes, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Mari lambaikan tangan, katakan sampai selamanya, sampai selamanya, amin. Anak domba berkata, ini seruan kami Tuhan, ku datang bersujud, menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi, sampai selamanya, sampai selamanya, yes. Anak domba berkata, anak domba berkata, oh, kami datang bersujud, ku datang bersujud, menyembah-Mu Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau. Sampai selamanya, anak
Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Dia tidak terbatasi oleh keadaan apapun. Dia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu kita menyembah Tuhan. Saat ini mari sembah Tuhan. Dia hadir saat ini dalam pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu. Ada ketenangan yang baru bagi kami. Ada kekuatan yang baru bagi kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlu. Haleluya. Oh, mulianya. Amin. Hadirat-Mu, yes. Kami bait-Mu, memuja, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Sama-sama mari kita katakan, oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu. Hadirat-Mu,
hadirat-Mu, yes. Kami bait-Mu memuji, memuja-Mu, dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan, oh dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita bersama, katakan, oh mulianya, yes, hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu yang manis Tuhan membuat hati kami terpesona akan Engkau. Hadirat-Mu yang manis Tuhan membuat kami kagum akan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami dipuaskan dengan hadirat-Mu pagi ini, dipertemukan dalam pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan lagi menyaksikan dan bersama-sama beribadah Tuhan. Roh Allah turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom jemaat Betani Donggala yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita hanya beribadah secara online, tapi saya percaya kuasa dan kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan atau faithfulness dalam bahasa Inggrisnya, ini adalah hal yang langka hari-hari ini di dunia. Di dalam Amsal 20 ayat 6, ini sebagai ayat pengantar, mari Bapak Ibu buka. Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kesetiaan hari-hari ini menjadi barang yang langka. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara di masa social distance, mungkin ibu-ibu atau para pemudi banyak menghabiskan waktu untuk menonton film-film Korea. Ada satu film Korea yang sangat viral hari-hari ini, yaitu The Story of the Married. Ini bercerita tentang seorang ibu yang punya karir cemerlang sebagai seorang dokter, punya suami yang tampan, keluarga yang bahagia. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah badai dalam rumah tangga dengan hadirnya orang ketiga, atau biasa disebut oleh netizen kita pelakor. Dan film ini sangat booming sampai di Indonesia.
Bahkan istilah pelakor itu di sosial media sangat viral. Bahkan sang pemeran digeruduk oleh masa netizen Indonesia dan disebut sebagai pelakor karena terbawa emosi orang menonton film The World of Merit. Dari film ini kita sadar bahwa ternyata kesetiaan itu rapuh atau mudah runtuh oleh berbagai faktor. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada salah satu contoh orang yang terkenal setia dan menjadi teladan dalam kesetiaannya, yaitu Daniel. Kalau saudara lihat Daniel, dikatakan Daniel ini punya spirit of excellence atau roh yang luar biasa. Di dalam Daniel 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Di situ dikatakan Daniel ini lebih unggul secara prestasi dari orang-orang atau rekan-rekan sezamannya. Karena apa yang membedakan Daniel ini berbeda dari orang lain, yaitu karena Daniel ini setia, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dalam Daniel pasal 6 ayat 4 yang kelima dikatakan begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Jadi Daniel ini orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melihat dari kehidupan Daniel, dakwaan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Daniel itu dipatahkan karena Daniel setia. Kalau kita bicara juga tentang kesetiaan ini merupakan salah satu buah roh. Kita tahu bersama buah roh ini adalah karakter-karakter ilahi. Buah roh kesetiaan. Dan kesetiaan itu bukan hal yang seperti aplikasi yang saudara tinggal install kemudian bisa diterapkan atau bisa dibuka dan dijalankan, tidak. Tapi kesetiaan itu sesuatu yang harus saudara bangun, harus saudara bentuk, harus saudara latih hidup saudara untuk menjadi setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan belajar kurang lebih ada 3 hal dalam hal apa saja kita harus menjaga atau dalam hal apa saja kita harus tetap setia. Nah, yang pertama saya mencatat di sini yaitu faithfulness in ministry atau setia dalam pelayanan. Boleh juga dikatakan setia di dalam pekerjaan. Kenapa saya katakan faithfulness atau kesetiaan dalam pelayanan? Kalau kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 23, di dalam Kolose 3 ayat 23 di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saya dan saudara kita semua merupakan pelayan-pelayan Tuhan? Katakan amin. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Kenapa kita pelayan Tuhan? Karena apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Pekerjaan saudara adalah pelayanan saudara. Jadi pelayanan bukan hanya sebatas mimbar gereja, hanya ketika nanti saudara berkhotbah baru pelayanan, atau nanti saudara memimpin pujian, main musik di gereja itu baru pelayanan. Tapi pelayanan itu bicara apa yang saya dan saudara sedang kerjakan. Kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi kita harus menjaga yang pertama kesetiaan kita dalam hal pelayanan atau dalam hal pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat kisah Daud, ini sangat menarik bagaimana Daud yang tadinya hanya seorang gembala kambing domba, Tuhan mempromosikan dia, Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, ketika Daud menghadap Saul untuk melawan Goliat, Daud berkata begini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Kemudian ketika datang singa dan beruang, hamba ini mengalahkan singa dan beruang itu. Tuhan yang sama yang menolong hamba mengembalakan kambing domba, menghalau singa dan beruang, Tuhan yang sama pula akan menolong Daud mengalahkan Goliat. Jadi Daud
walaupun hanya dipercayakan hal yang sederhana, hal yang kecil, yaitu mengembala kambing domba, Daud kerjakan itu dengan tulus, dengan tekun, dengan gigih, dengan segenap hatinya. Jadi bukan secara instan Daud bisa diangkat Tuhan jadi raja, tapi Daud melakukan hal yang kecil dengan setia, dengan tekun, dan dengan segenap hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan ketika kita mengerjakannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang remaja pada waktu itu yang bernama Agnes Gonsa Bojuksiu, seorang remaja keturunan Albania. Kemudian di usia 17 tahun dia mengambil keputusan komitmen untuk bergabung dalam Sister of Loreto, menjadi pelayan Tuhan, menjadi biarawati. Kemudian dia ditempatkan di Kalkuta, India. Ketika dia berada di Kalkuta, India, dia melihat ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Terjadi sebuah huru-hara di kota itu dan menyebabkan kota itu jadi sangat terpuruk, banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang susah. Agnes Gonsa Bojuksiu ini, dia turun melayani langsung masyarakat yang susah, yang kelaparan, yang sedang sakit itu. Tapi menjadi sebuah tantangan buat Agnes adalah dia orang asing di negeri itu. Sementara India, orang itu berdasarkan kasta, saudara. Bahkan perempuan itu dianggap minoritas di sana. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk Agnes menolong, berbuat baik, mengerjakan sesuatu itu dengan segenap hatinya. Dia lakukan itu terus-menerus dengan setia. Sampai hari ini nama Agnes Gonsa Bojuksiu itu kita kenal dengan nama Bunda Teresa. Ini orang yang melakukan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang dia kerjakan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, banyak kita lihat orang-orang yang pernah gagal di masa lalunya. Dia menempuh banyak sekali kegagalan. Seperti Thomas Alva Edison, dia gagal tercatat dalam sejarah 6.000 kali. Tapi dia tetap lakukan itu dengan tekun, dengan setia. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang bisa menjaga kesetiaan dalam melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Mungkin hari ini tidak diperhitungkan, apalagi masa-masa social distance hari-hari ini. Mungkin saudara berpikir, ya saya apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan, semua amat terbatas. Tapi tetaplah kreatif Bapak Ibu Saudara, tetaplah lakukan apa yang menjadi kewajiban saudara, karena Tuhan memberkati hidup saya dan saudara atas apa yang Tuhan percayakan, yang ketika kita lakukan dengan setia. Jadi yang pertama yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita adalah faithfulness in ministry, atau setia di dalam pekerjaan. Selain kita harus menjaga kesetiaan kita terhadap pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hal apa saja, kita harus menjaga kesetiaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mencatat di sini adalah faithfulness with partner and family. Setia terhadap pasangan dan keluarga. Bapak Ibu Saudara, film The World of the Married tadi menjadi sebuah contoh kehidupan realita masyarakat hari-hari ini. Mungkin dalam kehidupan keluarga bisa saja terlihat bahagia, bisa saja terlihat bersukacita, di dalamnya ada berkat-berkat yang melimpah. Tapi ketika kita gagal dalam persoalan ketidaksetiaan, atau kita gagal untuk hidup setia, maka banyak yang kita korbankan. Maka amat besar dampak yang bisa menghantam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, ini tentang janji nikah Bapak Ibu. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika kita membuat komitmen menikah, mengikatkan diri dengan pasangan kita, kita bukan sekedar mengikat komitmen dengan pasangan, tapi kita sedang berikrar di hadapan Tuhan. Kita sedang mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada banyak realita kehidupan pernikahan yang hancur karena ketidaksetiaan. 2019 kemarin kita melihat ada sebuah film yang sangat epik
diperankan oleh Scarlett Johansson dengan Adam Driver, yaitu Marriage Story. Film ini banyak dipuji oleh banyak pengamat film karena akting yang bagus dari Scarlett Johansson dan Adam Driver, mengisahkan tentang hubungan suami istri yang berkonflik kemudian akhirnya harus berakhir dengan perceraian. Ini menggambarkan situasi keadaan di tengah-tengah masyarakat kita hari-hari ini, bahwa ada beberapa penelitian data mengatakan bahwa sangat tinggi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, kalau kita membandingkan di seluruh dunia, Amerika Serikat yang notabene negara Kristen, itu sangat tinggi nilai angka perceraiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun sebuah bahtera rumah tangga, sebuah keluarga, maka bukan hanya berkat yang kita butuh, bukan hanya materi yang kita butuh, bukan hanya penyertaan Tuhan kadangkala yang kita butuh, tapi kita juga harus setia terhadap pasangan. Yang mau setia katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada sebuah penelitian di dalam tubuh saya dan saudara, tubuh kita manusia, ada terdapat hormon yang namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini Bapak Ibu Saudara, ini dikatakan oleh beberapa pakar, saudara bisa googling kemudian cari hormon kesetiaan. Hormon oksitosin yang tinggi dalam diri seseorang, terutama pria, itu bisa membuat dia setia terhadap pasangan. Nah, jadi bagaimana cara hormon ini dapat berproduksi? Caranya yaitu dengan punya quality time, sentuhan dengan pasangan, pegangan tangan, berpelukan. Ini meningkatkan hormon oksitosin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin mau pasangan setia, pastikan tiap hari saudara harus peluk, cium, pegang tangan pasangan saudara. Saudara, ada sebuah kisah menarik. Ada sebuah pasangan suami istri yang tadinya mereka hidup bahagia, sampai satu saat sang suami terpikat oleh Will, wanita idaman lain, atau pelakor istilahnya hari-hari ini. Jadi pelakor ini adalah sekretaris yang ada di kantor sang suami. Kemudian ketika hubungan mereka sudah jauh, saudara, sang suami berikhtiar ingin menceraikan istrinya. Dan ini sebuah pukulan yang amat berat bagi seorang istri. Sang istri mendengar kabar itu, dia berkata, "Baik Mas, kalau memang keputusan Mas seperti itu, saya punya satu condition atau satu syarat. Syaratnya, saya akan tanda tangan surat cerai ini, kita akan cerai baik-baik, tapi kamu harus lewati dulu syaratnya." "Syaratnya apa?" tanya sang suami. Kemudian istri bilang, "Syaratnya selama 30 hari ke depan, kamu harus menggendong saya setiap hari ketika bangun pagi ke meja makan. Dan ketika saya pulang kantor, masuk sampai dalam kamar setiap hari selama 30 hari. Kemudian suaminya berpikir, "Oke lah, 30 hari saya hanya menggendong kamu, tapi toh setelah itu saya akan pergi bersama wanita idaman lain." Dan 30 hari dia lakukan. Hari pertama dia gendong istrinya dari tempat tidur, kemudian ke meja makan. Ketika pulang kantor, dari teras rumah sampai di dalam kamar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, minggu-minggu berlalu. Saudara, tiap hari ternyata ini merupakan sebuah kilas balik buat suaminya. Suaminya ketika menggendong istrinya, dia mulai cium bau rambut istrinya, yang mungkin dulu ketika masa-masa mereka pacaran, ini yang menjadi sebuah daya tarik yang memikat sang suami. Kemudian dia mulai merasakan hangatnya tubuh dari istrinya, yang ternyata perlahan-lahan tanpa dia sadari sudah semakin kurus. Saudara, dia lakukan itu selama 30 hari, tapi dalam perjalanan dia menggendong istrinya, dia mulai sadar bahwa apa yang dilakukan ternyata salah. Dan dia mengambil keputusan untuk tidak jadi menceraikan istrinya. Ketika dia pulang, dia di kantor, dia putuskan hubungan dengan wanita idaman lain itu, dengan pelakor itu, dan dia kembali ke istrinya. Tapi ketika dia kembali ke istrinya, dia mencari di rumah, dia tidak menemukan istrinya. Sampai dia melihat ke dalam kamar, ternyata istrinya sudah tergeletak di lantai. Kemudian dia larikan di rumah sakit, dan ternyata istrinya baru dia ketahui mengidap kanker stadium 4. Bapak Ibu Saudara, ini cerita cerpen yang saya baca di sosmed, sangat menyentuh sebenarnya. Dan setelah itu dikisahkan, dokter berkata istrinya tersebut sudah divonis tidak punya cukup waktu 30 hari 1 bulan dari sejak dia memutuskan untuk ceraikan. Saudara, kadang penyesalan itu datangnya terlambat.
ketidaksetiaan menghancurkan banyak hal, terutama keluarga. Bapak Ibu Saudara, mulailah jalin kesetiaan dengan pasangan saudara. Mulailah bangun chemistry, quality time dengan pasangan saudara. Jatuh cinta itu mungkin itu yang menjadi alasan Bapak Ibu Saudara menikah. Tapi membangun cinta harusnya itu menjadi alasan saudara mempertahankan rumah tangga saudara. Karena itu janji yang kita buat di hadapan Tuhan. Jadi saudara, yang kedua, kita harus menjaga kesetiaan kita bukan hanya dalam hal ministry, pelayanan, pekerjaan, tapi kita juga harus menjaga kesetiaan kita dalam hal rumah tangga, keluarga kita. Dan yang paling terakhir, yang paling penting Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa kita harus menjaga kesetiaan kita? Yang terakhir adalah kita harus menjaga kesetiaan kita, yaitu faithfulness in faith in Jesus Christ. Jadi kita harus menjaga kesetiaan kita di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus tetap menjaga iman kita, kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hidup mengiring Yesus itu ibarat sebuah perjalanan. Kadangkala dalam sebuah perjalanan ada saja tantangan-tantangan yang kita bisa alami. Kadang langit tidak selalu biru, kadang langit itu kelabu. Saya mengibaratkan begini Bapak Ibu Saudara, kadangkala hidup mengiring Yesus itu ibarat naik sepeda. Hari-hari ini saya lagi suka naik sepeda. Kadangkala bukan jalan lurus yang harus kita tempuh. Kadangkala ada tanjakan yang terjal. Kadangkala kita harus lewat jalan berbatu. Mungkin saudara menemukan jalan buntu, tapi bukan persoalan jalan yang bagaimana yang kita tempuh, tapi bersama siapa kita berjalan. Pastikan kita berjalan bersama dengan Yesus. Tapi dalam pengiringan iman percaya kita berjalan dengan Yesus, ada banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita, pandangan kita, sehingga kita meninggalkan iman percaya kita. Saya mencatat kurang lebih ada 2 hal Bapak Ibu Saudara yang membuat orang bisa berpaling dari iman percayanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Persoalan pertama itu bicara tentang penderitaan. Penderitaan, masalah, pergumulan hidup, duka cita bisa membuat orang berpaling dari iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, 2018 terjadi gempa di Kota Palu, Donggala, Sigi. Saya di gereja bersama tim dokter biasa turun melayani. Ada banyak keluhan, bahkan ungkapan hati dari orang-orang yang kami layani. Mereka sering berkata begini, kenapa Tuhan tega mengambil orang yang saya kasihi? Kenapa Tuhan begitu tega mengambil apa yang saya punya? Jadi ungkapan-ungkapan kekecewaan, kemarahan kepada Tuhan ini menjadi sebuah legitimasi buat mereka untuk mereka meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga membuat mereka berpaling. Kalau memang ikut Yesus itu ternyata harus menderita, hari ini saya tidak mau lagi jadi Kristen, saya tidak mau lagi mengikut Yesus. Banyak orang karena persoalan meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini memang berat Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 2 bulan kita social distance. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara bisnisnya menurun, tidak lagi menguntungkan seperti biasa. Mungkin rumah tangga saudara tidak lagi baik-baiknya, saudara lagi alami masa sukar dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau bilang begini saudara, bukan persoalan jalan seperti apa yang kita lalui, tapi persoalannya saudara sedang berjalan dengan siapa. Pastikan saudara walaupun lewati tantangan, pergumulan kehidupan, jangan pernah lepaskan Yesus dari hidup saudara. Jangan pernah meninggalkan Yesus untuk hal-hal yang saudara pikir mungkin saudara bisa raih hari-hari ini. Saudara, Yesus itu milik yang paling berharga yang kita punya, katakan amin. Jadi jangan sampai masalah, pergumulan, tantangan, kehidupan saat ini membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita berpaling dari iman percaya kepada Tuhan. Saudara, bukan hanya masalah, tantangan, pergumulan atau duka cita yang bisa memalingkan kita dari kasih Tuhan atau memalingkan kita dari pada Kristus. Ternyata kebahagiaan, berkat itu bisa saja membuat orang bisa berpaling dari Kristus. Saudara, saya punya anak pemuda waktu itu, dia masih pemuda di gereja kami. Kemudian dengan alasan menikah, dia meninggalkan Kristus.
Dia menikah dengan orang yang tidak seiman, dijanjikan harta, kekayaan, dan sebagainya. Dan dia meninggalkan iman percayanya karena dia pikir Kristus tidak sanggup memberikan itu. Dia bahagia dengan orang lain dan dia meninggalkan Kristus. Jadi kebahagiaan bisa saja membuat orang berpaling dari Kristus. Hati-hati dengan apa yang saudara senangi hari-hari ini. Hati-hati dengan apa yang saudara terlalu cintai hari-hari ini. Jangan sampai apa yang saudara cintai, senangi hari-hari ini ternyata itu bisa membuat saudara berpaling daripada Kristus, bisa menjauhkan saudara daripada Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya penderitaan, bukan hanya masalah, tapi berkat juga bisa menjadi penyebab orang tinggalkan Kristus. Kebahagiaan bisa menjadi juga alasan orang tinggalkan Kristus Yesus Tuhan. Nah, di sini di poin yang ketiga, saya mencatat ada 2 ciri orang yang setia terhadap iman percayanya. Ciri yang pertama, orang yang konsisten, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Di dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai 33, Ulangan 5 ayat 32 sampai 33 dikatakan begini Bapak Ibu. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi saudara, orang yang setia itu cirinya yang pertama adalah dia konsisten. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi bukan fleksibel Bapak Ibu, bisa ke kanan bisa ke kiri, tapi konsisten. Saya umpamakan lagi saudara seperti naik sepeda. Seperti naik sepeda tadi, bukan persoalan jalan menanjak atau menurun berbatu, tapi persoalannya yaitu kita mengayuh sepeda itu terus menerus, konsisten, terus menerus kita lakukan, jangan pernah berhenti. Untuk itu kita harus lakukan itu supaya kita sampai di tujuan. Saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu tiket menuju ke kehidupan kekal, kekekalan atau surga. Itu tiketnya. Buktinya apa saudara? Saudara punya tiket, saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah setia, tidak melepaskan tiket itu. Pegang tiket itu, jangan pernah lepaskan tiket itu. Karena itu yang menjadi jaminan saudara bisa masuk, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tapi untuk sampai di sana, saudara harus tetap setia. Itu bicara tentang konsisten, melakukan apa yang harusnya kita lakukan terus menerus. Amin. Kemudian ciri orang yang setia selanjutnya, yang terakhir adalah persisten. Ini di dalam Wahyu 20 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b maksud saya. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi untuk orang yang setia sampai mati, kata firman Tuhan, baginya tersedia mahkota kehidupan. Jadi saudara, ketaatan itu penting. Ketaatan akan firman Tuhan, kita harus taat akan firman Tuhan. Tapi bukan hanya ketaatan, tapi juga kita harus setia sampai akhir. Karena upah dari kesetiaan adalah mahkota kehidupan. Jadi hidup persisten artinya bertahan sampai akhir. Apapun tantangan, apapun cobaan, apapun serangan dalam kehidupan ini, jangan pernah berpaling dari Kristus Yesus Tuhan. Mau itu penyakit COVID-19, dan setelah ini saya tidak tahu mungkin apa yang terjadi kehidupan kita. Mungkin bisa saja tidak jauh lebih baik dari hari ini. Tapi pastikan dalam situasi apapun, kondisi apapun dalam hidup ini, saudara tidak melepas Yesus Kristus Tuhan. Tetap persisten dan juga konsisten mengiring Tuhan. Karena ada upah yang menanti Bapak Ibu Saudara, yaitu mahkota kehidupan kekal untuk saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu 3 aspeknya. Setia terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan saudara. Kemudian setia terhadap pasangan saudara, terhadap janji yang saudara sudah ikrarkan di hadapan Tuhan. Teman-teman yang mau menikah, pikir baik-baik.
Kau bukan berjanji terhadap pasangan, tapi engkau berjanji kepada Tuhan. Kemudian bukan hanya setia terhadap keluarga pasangan kita, yang paling penting saudara harus setia kepada Yesus Kristus Tuhan dalam iman percaya kepadanya. Saya percaya ketika kita menjaga hidup kita untuk tetap setia, maka Tuhan berkenan, Tuhan suka terhadap kehidupan kita, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, siang hari ini kami belajar tentang kesetiaan, bahwa dalam mengiring Engkau kami butuh memupuk, membesarkan sikap setia dalam kehidupan kami, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam kehidupan keluarga yang sudah kami buat janjinya di hadapan Tuhan, bahkan dalam hidup mengiring Tuhan. Dalam lewati apapun, masalah, tantangan, situasi, hari-hari ini memang sulit, tapi kami percaya sepanjang Kristus Yesus beserta kami, Yesus ada dalam kehidupan kami, kami cakap menanggung segala perkara. Ini jemaat-Mu Tuhan, ajar kami semua untuk hidup setia, mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kembali, bahkan mengangkat kami dan menyediakan mahkota yang kekal buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya semua yang menyaksikan tayangan ini diberkati oleh Tuhan, akan membawa kita semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, dan membawa kita lebih melihat kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita bersama. Saat ini di akhir ibadah ini kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, oleh kasih dan anugerah-Mu Bapa, kami bersama-sama Tuhan beribadah, menaikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau selalu Tuhan menyertai dan menolong kami Tuhan. Kami tahu Engkau hadir sebagai gembala yang baik bagi kami. Bahkan sepanjang minggu yang baru yang ada di depan kami memohon Tuhan, Engkau yang akan mendahului setiap langkah kami. Engkau yang akan mendahului setiap rencana kami. Engkau yang akan mendahului setiap kerinduan kami Bapa. Itulah sebabnya kami mengundang Engkau hadir Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan, menuntun setiap langkah kami Bapa. Dalam nama Yesus, diberkati kesehatan kami, diberkati hubungan kunci kami suami istri, diberkati semua anak-anak kami, diberkati segala usaha kami, diberkati orang sekeliling kami Tuhan, diberkati orang-orang yang kami kasihi Tuhan, dan kami bawa satu persatu negeri dan bangsa kami Tuhan, kota kami yang tercinta ada dalam hati Tuhan, ada dalam tangan Tuhan, dan ada dalam rancangan Tuhan yang indah dan mulia. Terima kasih Bapa yang baik, kami memohon Tuhan penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang mengembalikan milik-Mu, mereka yang setia berkorban. Kami percaya tidak akan pernah berkekurangan setiap orang-orang yang selalu memuliakan Engkau dengan segala berkat yang dipercayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan kami akan terima berkat yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengadakan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan Engkau mencurahkan segala kebaikan-Mu Bapa. Diberkatilah kami pada saat kami berdiri, pada saat kami duduk, pada saat kami keluar, pada saat kami masuk, pada saat kami melakukan segala sesuatu. Engkau yang akan membuat kami berhasil Tuhan, mulai saat ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.